Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Iskandar. Oke, Bang Is, mengenai UMKM dan juga kaitannya dengan digitalisasi. Memang kita ketahui sekarang digitalisasi sudah terjadi di mana-mana. Apakah UMKM khususnya di Lampung sudah menerapkan atau menggunakan digitalisasi itu, Bang Is? Jadi kewajiban kita bagaimana UMKM ini masuk dunia digital dan pemerintah sudah membangun startup ya kan dengan jalan tol langit, sehingga hari ini kita harus mengantisipasi supaya UMKM itu bisa akrab dengan dunia digital. Kita sudah melihat bagaimana proses pembayaran, baik itu seperti beberapa akun-akun yang memang terpercaya hari ini menjual produk-produk, tentu ini juga harus kita sosialisasikan. Lampung Pos umpama salah satu contoh media terbesar di Lampung ini sudah membangun akun, sudah membangun e-commerce ya, sudah membangun satu macam tempat pemasaran UMKM yang namanya toko108.com. Nah, toko108.com ini berfungsi membantu UMKM di Lampung menjualkan, memasarkan produknya. Ya kan? Nah, ini salah satu contoh bahwa ke depan itu UMKM harus akrab dengan dunia digital gitu loh. Sehingga ke depannya orang tidak lagi pergi ke pasar, tidak perlu pergi ke mall, cukup dia lihat, dia buka, ya kan, dia buka aplikasi, terus dia pengen beli apa tentang produk UMKM, dia langsung beli dan itu langsung dikirim gitu. Nah, inilah yang harus kita gugah, baik itu di tingkat perguruan tinggi maupun BUMN yang sekarang sudah melakukan pembinaan UMKM bisa membuat semacam aplikasi yang mudah menampung tempat-tempat para saudara-saudara kita yang bergerak di bidang UMKM gitu loh, Pak. Oke, nah dari BUMN sendiri, Bang Is, apakah memang banyak pembinaan, sudah lama kita ketahui mereka membina UMKM. Nah, lalu yang dilakukan oleh BUMN ini sendiri ke arah digitalisasi seperti yang dilakukan oleh Lampung Pos tuh sekarang pergerakan seperti apa, Bang Is? Nah, ada beberapa BUMN, Pak, bank plat merah gitu ya, sudah melakukan itu. Dan juga BUMN lainnya. Tapi itu perlu difokuskan, di-concern, di-manage, dibina. Tentunya Dinas Koperasi dan UMKM yang seperti di Provinsi Lampung melakukan pembinaan itu. Sedikitnya di Lampung itu ada sekitar 2.000 UMKM yang hari ini bergerak di bidang usaha kecil mikro, yang produknya sudah ada di mana-mana. Contoh umpama penjualan kopi, khas kerajinan peci, ya, bentuk tapis, termasuk makanan-makanan khas. Ini tentu ke depannya dibina, tentu ada orang-orang umpama melancong ke Lampung, dia buka aplikasi itu, dia dia tidak perlu lagi ke tempat toko itu. Dia disiapin gini ya, langsung umpama dibawa ke hotel ini atau dikirim ke tempat alamatnya. Nah, yang seperti ini tentu ke depannya Dinas Koperasi UMKM melakukan pembinaan bersama BUMN yang ada di Provinsi Lampung itu loh, Mbak. Sehingga ke depannya BUMN kita ini memiliki daya saing yang tinggi gitu. Saya tidak perlu datang ke Lampung umpama kan. Saya berada di Surabaya, di kota-kota besar, di Medan, di Palembang, ngelihat ada produk yang lebih cantik, lebih bagus ya kan, lebih etnik. Nah, saya perlu membeli tapis umpama, peci tapis, selendang tapis dan lain-lain, ya cukup aja saya beli di di aplikasi tersebut. Nah, yang seperti inilah yang harus kita dorong. Dinas Koperasi juga BUMN melakukan pembinaan UMKM dalam masuk era soal digital gitu loh, Mbak. Oke, nah dari pemerintah sendiri khususnya dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri, Bang Is, apa yang sudah dilakukan untuk mengakrabkan digitalisasi ini terhadap 2.000 lebih UMKM yang ada di Provinsi Lampung?
Itu sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi ya kan. Sudah berapa kali menggelar berbagai pameran-pameran industri, pengusaha kecil dan ekonomi yang menengah ke bawah udah berapa, tapi kita dorong lebih kuat lagi supaya tidak hanya sebagai agenda tahunan, agenda bulanan ya kan. Kita berharap juga pembinaan UMKM di dunia digital itu bagian dari kewajiban supaya UMKM Lampung ini berdaya saing tinggi. Sekarang kita lihat saja bagaimana pertumbuhan ekonomi di Lampung naik signifikan dengan adanya jalan tol ini. Belum lagi nanti kalau sudah selesai pandemi, bandara kita sudah bandara internasional ya kan. Belum lagi nanti pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat wisata kita banyak dikunjungin orang. Tentu UMKM ini kan ingin memasarkan produknya. Seperti halnya di Bali lah gitu ya kan. Bali itu sangat luar biasa kerajinan UMKM. Tentu orang kan tidak perlu harus pergi ke Bali ya kan. Dia lihat gini langsung masuk, langsung dikirim. Nah, itulah kita dorong ke depan bagaimana stakeholder Dinas Koperasi dan BUMN melakukan pembinaan secara masif. Ya kan, kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan dunia media supaya ini lebih berkembang lagi dan lebih berdaya saing tinggi gitu loh, Pak. Oke, nah Bang Is, untuk bantuan dari pemerintah itu kan banyak sekali ya jenis bantuan yang menyasar kepada UMKM. Nah sebenarnya bantuan itu seperti apa? Seberapa besar untuk mendongkrak UMKM ini agar berdaya saing tinggi, Bang Is? Baik, jadi kalau umpama ada bantuan tentu harus ada persentase yang harus dialokasikan bagaimana umpama UMKM itu ikut dalam dunia digital, masuk ke dunia digital gitu kan. Umpama dia dapat modal UMKM dari BUMNA sebesar 100 juta gitu lah kan. Paling enggak 20%-nya kita masuk pembinaan, pelatihan bagaimana pengusaha-pengusaha UMKM itu sudah bisa menjalankan bisnisnya itu lewat digital. Sekarang orang kemana-mana bawa Android ya kan, smart HP yang kemana-mana, dia cukup aja dari kamar, dari mana-mana bisa memesan seperti itu. Nah, para pelaku-pelaku usaha ini tentu dengan dunia yang banyak digandrungi anak-anak muda, bisa arahnya seperti ke depan seperti itu. Jangan sampai nanti UMKM ini tidak dibina dalam dunia digital, tidak akan tahu orang, oh ternyata di Lampung ada pengrajin tapis, ya kan semuanya ada ternyata, tapi itu tidak dipasarkan. Begitu juga makanan-makanan khas, keripik, kopi, ya kan, termasuk lagi umpama satu makanan yang saya senengin dari Waikanan umpama, ada satu dogan atau kelapa, ya kan, diramu, diracik, dia ada gelnya di dalamnya. Nah ini saya baru tahu, oh ternyata ini bagian produk dari Waikanan. Nah yang seperti ini tentu kedepannya bisa kita masukkan dalam startup, dalam masuk aplikasi sehingga orang tidak perlu lagi ke Waikanan. Membuka itu langsung barangnya datang. Gitulah, seperti itulah kita bagaimana membina masyarakat, membina teman-teman yang bergerak di UMKM itu masuk dunia digital. Sehingga nanti ke depan UMKM itu sangat berdaya saing tinggi gitu. Oke, intinya memang solusinya adalah bukan cuma memberikan bantuan, tapi juga sosialisasi dan juga masuk ke dalam pembinaan itu juga yang sangat penting ya Bang Is ya. Oke Bang Is, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja dari 3 platform Lampung Pos lainnya. Butuh dorongan dari berbagai pihak tentunya untuk mempertahankan UMKM dan juga berkembang serta berdaya saing tinggi. Bukan soal hitung-hitungan dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Namun ini menjadi prinsip bagaimana kita menerapkan ekonomi kerakyatan. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.